Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Irfandi Prawira dan teman saya Aldo Gunawan ingin menjelaskan tentang algoritma Depth First Search atau DFS, algoritma Breadth First Search atau BFS, algoritma Minimum Spanning Tree atau MST, algoritma Kruskal, algoritma Single Source Shortest Path, dan algoritma Dijkstra. Yang pertama, algoritma DFS. Depth First Search atau biasa disebut dengan DFS pertama kali dipelajari pada abad ke-19 oleh matematikawan Prancis Charles Pierre Tremault sebagai strategi untuk memecahkan labirin. Depth First Search merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk melintasi atau melakukan pencarian pada struktur data graph atau tree dengan menggunakan teknik backtracking. DFS juga dikenal sebagai Depth First Traversal jika kita menggunakan dalam struktur data tree. Tree sendiri didefinisikan sebagai graph terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Algoritma DFS adalah suatu metode pencarian pada suatu tree atau pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah tree sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam satu level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Cara kerja algoritma DFS. Cara kerja algoritma Depth First Search hampir sama. Algoritma ini melakukan penelusuran simpul dengan pendekatan mendalam. Algoritma DFS memiliki prioritas untuk mengunjungi simpul sampai level terdalam terlebih dahulu. Kemudian, jika ditemukan jalan buntu atau tidak ada lagi simpul yang bertetangga, algoritma akan memeriksa simpul yang sebelumnya sudah dikunjungi dan masih bertetangga dengan simpul lain yang belum dikunjungi dan menelusuri simpul tersebut. Dengan kata lain, simpul cabang atau anak yang terlebih dahulu dikunjungi. Gambar berikut adalah ilustrasi DFS. Nah, seperti inilah contoh untuk algoritma DFS. Yang kedua, algoritma BFS. Breadth First Search atau Breadth First Traversal adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dalam suatu struktur data tree atau graph. Pada algoritma BFS, pencarian dimulai dari pemilihan node awal, kemudian dilanjutkan dengan pencarian bertahap level demi level. Memeriksa seluruh node pada kedalaman tertentu sebelum masuk ke level yang lebih dalam lagi hingga ditemukan tujuan atau goal state-nya. Cara kerja algoritma BFS. WW adalah struktur data abstrak yang mengikuti prinsip first in first out atau FIFO, yang mana data yang dimasukkan terlebih dahulu akan diakses lebih dulu. Struktur data ini terbuka di kedua ujungnya, di mana satu ujung selalu digunakan untuk memasukkan data atau NQW dan ujung lainnya digunakan untuk menghapus data atau DQW. Langkah pertama yaitu ambil antrian kosong. Langkah kedua, pilih node awal atau mengunjungi node dan masukkan ke dalam antrian. Langkah ketiga, asalkan antrian tidak kosong, ekstrak node dari antrian dan masukkan node anaknya ke dalam antrian. Langkah 4, cetak simpul yang diekstraksi. Nah, beginilah contoh untuk gambarnya. 3. Algoritma Minimum Spanning atau MST. MST adalah sebuah graf terhubung berbobot yang memuat semua titik pada graf tanpa sirkuit yang memiliki jumlah bobot paling minimum dari setiap sisi. Untuk menentukan MST dari suatu graf berbobot, terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Prime. Cara kerja algoritma MST. Langkah pertama, mula-mula menentukan sebuah MST dengan menggunakan algoritma Kruskal, sehingga diperoleh bobot total MST yaitu 5, ditulis sebagai Z aksen sama dengan 5. Selanjutnya, untuk submasalah PO diambil P
FR sama dengan P O, O. Diperoleh bahwa T aksen FR sama dengan E2, E1, E4, E7 dengan Z aksen yaitu FR yang berjumlah 5. Dalam hal ini MST yang diperoleh pada submasalah PO dapat dikatakan sama dengan MST awal. Angka kedua, pada submasalah PO diketahui menghasilkan MST ditunjukkan dengan bobot total Z aksen FR sama dengan Z aksen. Dengan demikian, untuk submasalah P1 diambil sembarang EG untuk menjadi elemen R agar memenuhi syarat R irisan T tidak sama dengan 0, di mana sisi pada elemen R merupakan sisi yang dihapus pada graf G. Diambil sisi E2 pada graf G menjadi elemen R sedemikian sehingga F tidak sama dengan 0 dan R adalah E2, di mana sisi E2 merupakan sisi yang dihapus oleh graf G. Diperoleh pohon merentang sehingga diperoleh T aksen FR sama dengan E1, E3, E4, E7 yang memiliki bobot total Z aksen FR sama dengan 6. Angka ketiga, pada submasalah P1 diperoleh bahwa Z aksen FR lebih besar dari Z aksen, sehingga diketahui bahwa submasalah P1 tidak menghasilkan MST. Dengan demikian, submasalah P2 diambil sisi E2 pada elemen R menjadi elemen F dan sisi E1 pada graf G menjadi elemen R. Sedemikian sehingga F sama dengan E2 dan R sama dengan E1. Dengan R irisan T tidak sama dengan 0, maka sisi E1 merupakan sisi yang dihapus pada graf G. Diperoleh T aksen FR sama dengan E2, E3, E4, E7 dengan bobot total Z aksen FR sama dengan 5. Nah, ini adalah contoh dari algoritma MST. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aldo. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Ini berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Jika grafik tidak terhubung, maka menemukan hutan rentang minimum atau dalam kurung pohon rentang minimum untuk setiap komponen terhubung. Algoritma Kruskal juga tergolong algoritma greedy dalam teori graf yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Algoritma ini pertama kali muncul pada tahun 1956 dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Joseph Kruskal. Cara kerja algoritma Kruskal ada 4 langkah, yaitu langkah pertama, atur tepi barat, paling berat pertama dan paling berat terakhir. Langkah 2, pilih yang paling ringan, tidak diperiksa tepi dari diagram. Langkah 3, tambahkan tepi memilih ini ke pohon, tetapi jika hal itu tidak akan membuat siklus. Langkah keempat, menghentikan proses kapanpun N1 tepi telah ditambahkan ke pohon. Yang kelima, algoritma single source shortest path. Algoritma single source shortest path bertujuan untuk menemukan bobot jalur-jalur terpendek dari sebuah simpul sumber tunggal dan juga jalur-jalur tersebut ke semua simpul lainnya dalam sebuah graf terarah dan terbobot bila jalur-jalur tersebut ada. Algoritma single source shortest path. Ada 2 macam algoritma yang digunakan dalam memecahkan masalah single source shortest path, yaitu yang pertama algoritma Bellman-Ford ialah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah single shortest path yang memiliki edge dengan bobot negatif. Yang kedua, algoritma Dijkstra ialah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah single shortest path yang memiliki edge dengan bobot positif. Pengertian algoritma Dijkstra adalah
salah satu algoritma untuk memecah masalah single shortest path. Pada algoritma Dijkstra, pemecahan masalah diperuntukkan untuk sebuah graf G sama dengan V, E yang berbobot non-negatif. Diasumsikan W, I, J lebih besar dari 0 untuk masing-masing H, I, J elemen E. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma Dijkstra. Algoritma Bellman-Fordham akan benar jika dan hanya jika graf tidak terdapat cycle dengan bobot negatif yang dicapai dari sumber S. Yang keenam, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sebuah sesuai penemunya, yaitu Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem. Untuk sebuah graf berarah, directed graph deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili G sama dengan V titik E, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul vertex sama dengan V dan koleksi edge sama dengan E. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Cara kerja algoritma Dijkstra. Langkah yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat, satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain, dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Langkah kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu, set nilai 0 pada node awal dan nilai tak terhingga terhadap node lain. Langkah 3, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Selanjutnya langkah yang keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya atau yang terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Langkah yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Langkah keenam, set node yang belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Selanjutnya dan ulangi langkah E. Sebagai contoh, hitunglah jarak terdekat dari V1 ke V7 pada gambar ini. Hasil stepnya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Dengan demikian, jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dengan jalur V1 ke V2, V3, V5 ke V6, dan ke V7. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.